Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini, menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 22 Juli 2022, yang terambil dari Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kembali kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk banyak berkat, kasih dan perlindungan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Adalah hal yang indah, Tuhan berkenan akan memperdengarkan suara kebenaran Tuhan kepada kami, dan inilah hati kami yang telah kami bukakan untuk firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah, tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah hukuman bagi pemimpin. Saudara yang kekasih, pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin.
mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui perbuatan mereka. Mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri. Akibatnya, mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus karena merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Jelas, Tuhan menolak ibadah palsu seperti ini. Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka. Saudara, pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan sendiri dan kelompok sendiri bukan barang langka di antara kita. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Jangan-jangan orang ini malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi kita dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh dan rajin memberikan persembahan. Hati-hati, bertobatlah, sebab Tuhan menghancurkan hidup kita. Camkanlah, Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesamanya. Amin. Buatlah kami tidak memiliki perilaku dan perbuatan yang sama seperti pemimpin Israel yang kami baca dan dengarkan tadi, Tuhan. Buatlah kami menjadi hamba yang mau melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengoreksi diri kami. Dan kami berdoa, semoga kami menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Lindungi umat-Mu dalam melakukan aktivitas hari ini. Kami pun berdoa, Engkau ada selalu menunjukkan jalan-jalan kebenaran bagi kami dalam setiap harinya. Berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena banyak masalah-masalah yang lain. Termasuk jika ada yang mengikuti ibadah ini yang sedang dalam pergumulan yang serius, ingatkan Tuhan akan menyelesaikan banyak perkara untuk kami. Yang dipertemukan dengan sukacita, hari ulang tahun, atau ulang tahun pernikahan, atau berkat-berkat yang lain. Ingatkan umat-Mu bermegah hanya di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami, menjadi tempat menyemaikan benih cinta kasih. Dan kami yakin serta percaya untuk firman-Mu yang mengatakan, di mana ada kasih, ke sana Tuhan mengarahkan berkat-Nya. Biarlah kasih selalu ada di keluarga kami, maka berkat akan mengalir ibarat sungai di tengah-tengah kehidupan kami. Tetap Engkau memberkati pelayanan yang dilakukan di Jemaat Tamalan Rea. Tetap Engkau ada dalam persekutuan kami di tengah-tengah umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami berharap keadaan pandemi cepat lalu daripada kami, sehingga kami kembali hidup normal seperti sedia kala. Bapa di sorga, ini doa kami, selalu kami bawa dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini.
Terima kasih kebersamaan kita di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada, menyertai, melindungi, dan menyatakan berkat dalam hidup kita. Salam sehat untuk semua keluarga.